Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surat An-Nisa ayat 60 sampai 61. Kita akan menerangkan sedikit tentang sifat-sifat kemunafikan yang berkaitan dengan konteks An-Nisa, yaitu keadilan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina, apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang yaz'umuna, mereka mengaku-ngaku annahum amanu, sungguhnya mereka beriman, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dengan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Jadi mereka itu mengaku Islam, artinya adalah orang munafik. Yuriduna, mereka hendak, ayyatahakamu, bahwa mereka berhakim, ila taghut, kepada taghut. Wa qad umiru, dan sungguh mereka diperintah, ayyakfuru, untuk mereka mengingkari, bihi, dengannya. Wa yuridu syaitanu, dan menghendaki setan, ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka, dhalalan ba'ida, penyesatan sejauh-jauhnya. Jadi ayat 60 ini menceritakan orang-orang munafik, sifat kemunafikan yang ada di dalam diri manusia. Kita tahu bahwa keadilan itu menuntut kesempurnaan pada hakim dan hukum. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hakim yang Allah perintah untuk adil. Nah, sekarang tentang hukumnya. Kita tahu di dunia ini ada banyak hukum. Dan hukum Allah, dengan keislaman kita harus nyatakan bahwa itu yang paling adil. Mengenai pembagian warisan yang sudah dibahas di awal surat An-Nisa, kita tahu bahwa dalam hukum Islam, anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu hukum Allah. Sedangkan di luar, tidak seperti itu. Semua dibagi rata. Tapi apakah kita mau mengambil hukum itu? Itu pertanyaannya. Karena di sini tulis bahwa mereka berhakim kepada taghut. Taghut arti ada sesuatu yang bukan datang dari Allah. Nah, ceritanya di zaman Nabi ada seorang Yahudi bersengketa dengan seorang munafik. Nah, kemudian Yahudi bilang, oke lah, kita nggak bisa dapatkan kata damai, kita berbeda pendapat dalam persengketaan kita ini, mari kita angkat seseorang untuk menjadi hakim atas masalah kita ini. Ayo kita pergi ke Rasulullah SAW aja sebagai hakim, kata orang Yahudi. Karena kenapa? Orang Yahudi itu tahu bahwa hakim muslim ini Nabi ini nggak akan mau disogok untuk memenangkan seseorang yang memberi imbalan atau jasa, imbalan uang kepada keputusan itu. Nah, sedangkan orang munafik ini nggak mau diajak ke Nabi. Nah, yang pertama dalam riwayat itu dia meminta udah nggak usah sama Nabi, kita pergi aja ke Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah tokoh Yahudi. Itu adalah kisah yang pertama.
Nah, kisah yang kedua sama seperti ini juga, antara persengketaan antara Yahudi dan munafik, tapi orang munafik ini tidak mau pergi ke Nabi untuk mengadili mereka berdua, tapi maunya pergi ke Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami ini dikenal sebagai dukun atau bomoh di kota Madinah. Nah, ketika ruling atau hukum yang diambil itu bukan dari Allah, kita nggak tahu apakah itu yang terbaik atau enggak untuk manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa kita punya hukum tentang pencurian, tapi hukum ini tidak cukup kuat untuk menurunkan tingkat pencurian ke angka 0. Baik, ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita berhukum kepada hukum yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul. Ra'aital munafiqina, kalian lihat orang-orang munafik, yasudduna, mereka menghalangi, angka sududa. Orang-orang munafik ini mereka menghalangi dari kamu dengan sekuat-kuatnya. Jadi ketika kita minta supaya berhukum kepada hukum Allah, ada di kalangan orang-orang yang mengaku Islam, tapi mereka punya sifat kemunafikan, mereka nggak mau. Dengan alasan yang banyak sekali. Dan kita lihat akibatnya, karena kita tidak berhukum kepada hukum Allah, angka kriminalitas kita tinggi. Kita merasa nggak aman. Terlebih di masa pandemi ini, COVID-19, di mana orang-orang banyak yang tidak kehilangan pekerjaan, sehingga mau nggak mau mereka harus hidup, dan mereka memudah-mudahkan untuk mengambil barang milik orang lain. Jadi inilah apa yang dibahas oleh Quran, sangat tepat dengan realitas yang kita hadapi saat ini. Itu saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.